Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan bahas soal tentang turunan ya, lebih khusus tentang topik laju yang terkait. Sudah saya tampilkan soalnya ya. Jadi air dipompa dengan laju 2 liter per menit dan dialirkan ke tangki berbentuk kerucut terpancung seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Tinggi tangki 80 cm, jari-jari alas 20 cm, jari-jari bagian atas 40 cm. Berapakah laju kedalaman air pada saat kedalamannya 30 cm? Baik, kita lihat dahulu datanya ya. Pertama adalah laju 2 liter per menit. Liter itu kan satuan volume. Jadi volume tiap satuan waktu. Berarti kita dapatkan informasi laju volume ya. Jadi kalau volume kita nyatakan dengan V, maka yang diketahui dalam kasus ini pertama adalah jadi diketahui bahwa dV dt sama dengan 2 liter per menit. Nah, informasinya ini umumnya dalam satuan sentimeter, karena itu maka sebaiknya kita ubah saja dalam sentimeter. Ya. Ingat bahwa 1 liter itu 1000 mililiter, dan 1 mililiter adalah 1 sentimeter kubik. Sehingga ini di 1 mililiter itu 1 sentimeter kubik ya. Maka ini berarti tinggal kalikan 1000 saja ya. Jadi berarti 2000 sentimeter kubik per menit. Nah, sementara yang ditanyakan adalah laju kedalaman. Nah, kedalaman kalau kita nyatakan dengan variabel H, maka berarti lajunya adalah dH dt. Ya. Berapakah dH dt? Nah, ini kan ceritanya atau kasusnya, bayangkan di sini ada air yang dipompa kemudian dimasukkan ke sini lah ya, dimasukkan ke sini apa? Dari hasil pompa. Jadi ada air masuk ke sini, ya. Sehingga nanti di sini air akan mengisi kerucut terpancung ini. Nah, dengan ketinggian yang berubah. Misalkan suatu saat dia akan berada pada ketinggian di sini nih ya. Suatu saat ya. Oke, dan tingginya misalnya tadi kan kita nyatakan dengan H tingginya ya. Ini tingginya adalah H. Oke ya. Dan ini nanti kan akan berubah hanya terus ke atas ya. Nah, berarti di sini kita harus tahu bagaimana hubungan antara volume air yang mengisi kerucut terpancung ini dengan ketinggian atau kedalaman air. Ya, kedalaman air maksudnya sini ya. Jadi sebelum mendapatkan lajunya kita harus tahu hubungannya. Nah, volume berarti kita harus lihat volume kerucut terpancung ya. Nah, untuk melihat volume air yang mengisi kerucut terpancung kita harus bayangkan bahwa ini yang kita tahu kan volume kerucut ya, volume kerucut. Sementara ini sudah dipotong, jadi dapat dibayangkan sebagai kerucut utuh. Jadi kalau saya gambar sederhana saja di sini, misalkan ada kerucut yang utuh gitu ya. Sebentar, gambarkan kerucut yang lain ya. Tapi ini kerucut utuh ya.
Ini tingginya H. Kemudian ini misalnya C lah ya. Kemudian jarak ini atau jari-jarinya, misalnya ini adalah R, dan yang bawah, ya, yang ini, nah jari-jarinya adalah yang ini ya, yang 20 berarti ya. Saya beri simbol B lah, misalkan ini B ya, bawah 20 ya, B. Nah, volume yang ini, yang terpacu sama saja dengan volume kerucut yang tingginya H plus C dan jari-jarinya R. Sementara volume kerucut yang lebih kecil adalah volume kerucut yang tingginya C, jari-jarinya B. Ya. Volume kerucut, rumusnya kan sepertiga luas alas kali tinggi. Alasnya VR kuadrat. Ya. Yang ini yang besar berarti VR kuadrat. Kali tinggi, kali berarti tingginya adalah H ditambah dengan C. Ya. H ditambah dengan C. Nah, dikurangi, kan dipotong, ya ini. Kita ingin lihat yang terpancung ini, dipotong oleh kerucut yang kecil bawah. Berarti sepertiga V dikalikan dengan jari-jari sekarang B. B kuadrat kali tingginya C. Nah, ingat buat tugas kita, tujuan kita adalah mencari hubungan antara V dengan H. Berarti ini C-nya harus kita ganti. B-nya kan sudah tahu nilainya ya, 20 tadi ya. Jadi C harus kita ganti. Dari mana C kita ganti? Kita berarti harus lihat lagi hubungan dari sini ya. Kalau kita ambil sumbu kerucut di sini ya, tepat tengah-tengah ya. Bisa gambar ulang sebuah segi ini yang ini B ya. Ini R, ini H, ini C. Nah, ini kita punya punya segitiga-segitiga yang sebangun ya. Segitiga yang ini, yang B dengan C salah satu sisinya, kemudian yang salah sisinya yang lain R dengan H plus C. Nah, dari segitiga ya, dari segitiga diperoleh ya. Segitiga sebangun ini ya. Maka berlaku bahwa R dibagi dengan H plus C ya. R dibagi dengan H plus C akan sama saja dengan B dibagi dengan C ya. B dibagi dengan C. Sehingga kita akan dapatkan dari sini, kita kali silang saja. Berarti R dikalikan C sama saja dengan
B kali H ditambah dengan B kali C. C-nya kita kumpulkan, berarti nanti ini muncul min BC ya. Maka muncul R dikurangi B dikalikan dengan C, jadi RC dikurangi BC akan sama dengan B kali H. Sehingga dapatlah dari sini C-nya adalah B kali H dibagi dengan R dikurangi B. Nah, masukkan ini ke persamaan volume ya, volume kerucut terpancung. Kita akan dapatkan P sama dengan 1/3 V kuadrat. Ini coba kita pisah saja sekalian ya. V R kuadrat kali H berarti ditambah dengan 1/3 V R kuadrat kali C, itu kan ya? Ini ada C, dikurangi 1/3 VB kuadrat. Nanti kali C-nya sebelakangan saja ya. Dikurangi dengan 1/3 V kali B kuadrat. Kali ini masing-masing kan dikalikan dengan C kan ya? Oke, maka kita boleh nyatakan dalam kurung ini, kalikan dengan C. Nah, C-nya mana? C-nya ini ya. B dikalikan H dibagi dengan R dikurang B. Nah, ini kita boleh urai lagi karena 1/3 V-nya sama ya. Jadi boleh kita tulis berarti 1/3 V kali, maaf ini yang ini berarti harus ada R-nya ya, R kuadrat ya. Kali R kuadrat kali H plus 1/3 V. Nah, ini kan berarti jadi apa? R kuadrat dikurangi B kuadrat. Nah, ingat, kalau ada bentuk R kuadrat dikurangi dengan B kuadrat, ini kan bisa kita ganti jadi apa? R plus B dikali dengan R min B. Itu kan ya? Oke, sehingga ini bisa dipecah ini. Jadi, R plus B dikali dengan R min B. Nah, yang ini ya. Oke. Dikali dengan B H dibagi dengan R min B. Nah, ada faktor R plus B di pembilang dan R min B di penyebut. Ini boleh kita bagi ya, jadi satu hasilnya kan. Ini kita coret jadi satu ini hasilnya. Sehingga dapatlah bahwa volumenya berarti 1/3 V R kuadrat kali H plus, kita coba pisahkan ya, 1/3 V kali, nah, ini yang ini R kuadrat apa? Oke, bentar. 1/3 V R ya, R kali B ya. R kali B. R kali B kali H, betul ya? R kali B kali H ditambah dengan 1/3 V ini kali B kali BH, berarti B kuadrat H. Nah, ada faktor 1/3 H, VH ya, 1/3 VH. Kita coba keluarkan lagi, 1/3 VH, berarti dalam kurung, ini R kuadrat plus, ini berarti apa? RB gitu kan ya? RB plus B kuadrat. Oke. Sudah selesai belum? Nah, ini belum ya, karena apa? Karena kan kita ingin cari hubungan V dengan H. Nah, sementara di sini masih ada
Yang belum kita ketahui ini apa? R, ya. R ini belum tahu ini, ya. Kalau B kan sudah tahu tadi ya ini 20 ya B. Jadi kita harus lihat dulu R-nya. Bagaimana cara mencari R? Nah, kita punya informasi ini nih. Data 40, 80 dan 20. Jadi kita gambarkan kita ambil lagi gambar dari sini nih ya. Kita ambil gambar dari sini. Jadi ada segitiga lagi ya. Kalau kita ambil gini. Atau bukan segitiga nih. Bentuknya apa ini? Coba. Dari sini ke sini, ke bawah ya. Yang diambil dari garis sedang terpancung ya. Oke, coba ke sini. Nah, ini angkanya kan tadi sudah tahu adalah 40 ya. Oke, 40, yang ini R ya, yang ini R. Kemudian yang alasnya, jadi alasnya ada 20 tadi kan ya, jari-jarinya. Kemudian ini tingginya H ini. Ini H, dan yang ini 80 ya. Nah, kita ingin lihat bagaimana hubungan antara, berarti kita bisa dapatkan hubungan R dengan H nih, ya, dari data-data di sini, ya. Nah, namun untuk memudahkan, ya, karena ini masih terpancung, maka kita coba buat garis bantu, ya, yang sejajar dengan ini. Kalau kita ambil dari sini nih, dari ke sini ke sini. Nah, oke. Maka kita akan dapatkan, nah, sebuah segitiga yang ini ya, segitiga yang ini. Nah, oke, kita dapatkan segitiga itu. Di mana sekarang panjang-panjangnya berarti karena ini 20 ya. Ini juga 20 berarti kan karena sejajar ini ya, ini 20. Maka ini panjangnya 20 yang ini. 20 dan yang ini berarti nah yang sedikit ini adalah R dikurangi 20 ya. 20. Baru kembali kita gunakan perbandingan segitiga ini ya. Bahwa R min 20 yang ini dibagi dengan H ya. Jadi R min 20 dibagi dengan H sama saja dengan apa? R min 20 dibagi dengan H, berarti yang ini 20 dibagi dengan 80 ya. Ini sama dengan 20 dibagi dengan 80. Atau yang ini luaskannya seperempat ya. Oke, seperempat. Dengan demikian kita dapatkan bahwa R sama saja dengan seperempat H ya. Seperempat H. Ini ingat asalnya R min 20. 20-nya kita pindah ke kanan jadi positif ya. Jadi 20. Oke, jadi kita dapatkan pula hubungan antara apa? R dengan H. Nah, kita masukkan ke bagian yang terakhir, volume terakhir ini ya. Oke, kita gantikan. Maka diperoleh maka kita dapatkan lagi bahwa volume kerucut terpancung ya, volume airnya sepertiga Pi dikalikan dengan H, tadi kan dikalikan dengan R kuadrat ya. Coba ya. Lihat R kuadrat plus RB plus B kuadrat. Di mana R-nya adalah seperempat H plus 20. Berarti R kuadrat ini, ya bayangkan. Di sini berarti
1/4H plus 20. Ini kita kuadratkan, karena ini R-nya. R kuadrat plus RB, kan? R-nya 1/4H plus 20 dikalikan dengan B, ya, ditambah dengan B kuadrat. Berarti kita dapatkan apa nih? 1/3 VH dikali, nah ini kita kuadratkan nih. Berarti 1/4 pangkat 1/4H pangkat 2, berarti 1/16H ya. 1/16H kuadrat plus 2 kali 20 kali 1/4. 2 kali 20, 40 dikali 1/4, berarti 10 ya. 10H plus 20 kuadrat ya. Ditambah, nah jangan lupa tadi B-nya kan sebenarnya 20 ya. Oke, jadi ini 20 ini. 20 B-nya berarti yang ini apa? 20 kuadrat ya, karena B-nya 20. Berarti kita langsung masukkan saja ini 20 kalikan dengan 1/4H, berapa itu? 5H ya. 5H ditambah dengan 20 kali 20, berarti 400. Oke. Ditambah dengan B kuadrat, ya. Berarti ditambah lagi dengan 400, ya. Oke, ya. Jadi R kuadrat plus R kali B plus B kuadrat. Oke. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan volume semata-mata sebagai fungsi dari H saja ya. Berarti kalau gitu saya masukkan saja hanya ke dalam yang ini ya, supaya gabung. Jadi 1/3 V dalam kurung, berarti jadi 1/16H pangkat 3 ya. 1/16H pangkat 3 ditambah H-nya kalikan dengan 10, dan nah ini sama nih, 10 dengan 15, 10 dengan 5, jadi 15 ya. 15H dikalikan dengan H, jadi 15H kuadrat, kan? Kemudian, nah, ini ada 20 kuadrat, 400, ini 400, ini 400, berarti 1.200 ya, 1.200. Oke? Maaf, ini bukan 15H kuadrat, 15. Oh iya, 15. Dikalikan dengan H ya, oke, 15H. Yang 1.200 ini harus kita kalikan dengan apa? H lagi, jangan lupa ya, kalikan dengan H. Jadi ini kalikan dengan H ya. Nah, ini. Oke, jadi sudah ketemu hubungan antara V dengan H. Barulah kita dapatkan turunannya. Bahwa dV dt, nah berarti sama saja dengan, kita turunkan yang ini, H terhadap T ya. Berarti 1/3 pi dalam kurung. Nah, kita tinggal gunakan aturan rantai kan ya. Turunkan dulu terhadap H, berarti ini kan 3H kuadrat. Berarti 3H kuadrat per 16, berarti 3/16H kuadrat. Jangan lupa kalikan dengan turunan dari H terhadap T ya. Plus, ini turunannya adalah 2H ya, dikalikan 15, berarti 30H dikalikan dengan DH dt ya. Aturan rantai lagi. Sama ini juga ya. Turunannya 1.200. Nah, ini tinggal langsung aja kalikan turunan dari H terhadap P, jadi DH dt ya. Oke, sekarang kumpulkan DH dt-nya, keluarkan lah ya. Berarti 1/3 V dalam kurung 3/16H kuadrat ditambah dengan 30. H ditambah dengan 1.200 dikali DH dt. Oke, jadi kita sudah dapatkan hubungan antara laju perubahan volume dengan laju perubahan kedalaman ya. Jadi laju kedalaman ya.
Nah, kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan laju kedalaman pada saat kedalamannya sendiri 30 tadi kan ya. Jadi pada saat saya pindah ke sebelah saja ya. Jadi pada saat ketika H sama dengan 30 cm, maka dV dt pada saat H sama dengan 30 cm itu sama saja dengan, kita masukkan aja sepertiga V ya, sepertiga kali V dalam kurung 3/16, H-nya berapa? 30 ya? 30 kuadrat ditambah 30 kali 30 H-nya ditambah 1200 dikalikan dengan DH dt. Nah, ini kan laju perubahan volumenya tetap tadi ya. Jadi 2000 cm kubik per menit ya. Berarti sepertiga V dikali. Nah, ini tinggal kita hitung aja ya ini. 30 kuadrat kan 900 kali 3 berarti 2700 ya. 2700 dibagi dengan 16 ditambah ini 900 ditambah dengan 1200 berapa itu? 2100 ya. 2100 ya. 900 tambah 1200 ya, 2100 dikalikan dengan DH dt. Atau apa? Sehingga kita peroleh ya. Sehingga diperoleh DH dt pada kedalaman 30 sama saja dengan, ini kalikan sini aja ya, berarti 6000 ya. 6000 dibagi dengan ini, V ya. V dikali 2700 per 16 ditambah dengan 2100. Oke, ya. Nah, ini tinggal hitung sajalah ya. Jadi kalau sudah sampai ke sini nanti tinggal masukkan saja V-nya 3,14 ya, atau biarkan saja dalam bentuk V. Ini masih bisa diproses ya. Oke. Maka nanti kita akan dapatkan ya. Oke, ini satuannya adalah Pak cm per menit. Oke ya, jadi intinya adalah dalam kasus soal-soal laju yang terkait ya, sebelum kita dapatkan laju yang ditanyakan, kita harus tahu dulu bagaimana hubungan antara variabel yang sudah diketahui dengan variabel yang ditanyakan. Dalam kasus ini adalah mengetahui hubungan antara volume dan kedalaman dari kerucut yang terpancung. Oke? Ya. Baik. Sementara sampai di sini saja dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.